Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Endrawati SPDI, guru kelas MI Ma'arif Al-Faqih, Meringinanom Sambit, Kabupaten Ponorogo, sekaligus mahasiswa PPK Transformasi Dalam Jabatan Batch 1 tahun 2025 LPDK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 24031171385. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi anti perundungan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum hari belajar kita mulai, silakan dahulu dikumpulin dulu lah ya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Semoga pelajaran hari ini diberi pelajaran dan kalian mudah dalam menerima ilmu. Ya, bukan menyapa kalian dulu. Ingin melihat masih semangat apa enggak? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Oke, masih semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat lagi, biar tambah semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita mulai dengan semangat pagi. Semoga lancar berjalannya pelajaran kita hari ini. Guru absen terlebih dahulu ya. Aldi, Alira, Tasya, Raka, Arya, Husna, Hito, Endis, Angel, Amri, Azril. Alhamdulillah semua hadir ya. Pak, berikan kembali. Minggu kemarin apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar tentang apa? Tentang sebuah apa? Saran. Ingat, memberikan saran ya. Oke, kemarin sudah kita awali dengan memberikan saran. Coba sekarang untuk kali ini apa yang akan kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Kita akan belajar tentang, coba semua perhatikan gambar berikut ini. Pahami, amati. Kalian pahami, kalian amati. Pernahkah kalian merasakan hal yang tertera yang ada pada gambar?
lagi kan? Pernahkah kalian merasakan apa yang ada pada gambar? Nah, tadi Guru yakin pasti kalian pernah merasakan hal-hal seperti itu. Pertama, diberi julukan. Yang kedua, ditertawakan. Pernah ditertawakan tidak? Tidak pernah ditertawakan? Pernah. Apa tidak ada yang pernah ditertawakan? Pernah. Pernahkah kalian tidak diajak bermain? Pernah? Pernah tidak? Tidak diajak bermain semalaman? Pernah? Sekarang Guru ingin tahu perasaan kalian. Coba ungkapkan perasaanmu pada gambar kertas ini. Tulis secara singkat tanpa diberi nama. Apa yang kita tulis? Perasaanmu, apa yang pernah kamu alami yang membuat hatimu tidak nyaman, yang membuat kamu menjadi penakut, pemalu, ya. Tanpa menuliskan nama, silakan kamu curahkan isi hatimu di selembar kertas ini. Dimulai dari sekarang. Secara singkat, sebutkan mewakili perasaanmu seperti yang ada pada gambar di atas. Apa yang pernah kamu alami secara singkat saja tanpa menuliskan nama. Setelah itu selesai waktunya. Sekarang kamu tutup tulisannya. Kamu lihat Ibu akan berusaha memasukkan apa yang sudah kamu tuliskan di sini. Curahan hatimu akan ditaruh di sebuah kotak. Nah, mengambilnya kamu akan tahu sendiri apa yang terjadi. Silakan. Oke, selanjutnya silakan. Ibu tidak tahu siapa yang akan bekerja, ya. Akhirnya ingin tahu curahan hatimu di sini. Ini sudah cukup ya. Semuanya tolong lakukan pelajaran karena guru terhadap tindakan yang pernah dialami teman ini, berikanlah sebuah saran untuknya atau nasihat. Oke. Di sini dulu waktu saya pernah dibully, saya disuruh-suruh, saya juga pernah takut ditertawakan, saya merasa takut sekali. Saya juga pernah diolok-olok dengan memanggil nama bapak saya. Saya juga pernah tidak ditemani karena mungkin saya terlihat berbeda dengan yang lain. Ya, ini adalah curahan isi hati teman. Sekarang begini, jika kalian melihat kondisi seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Mengolok-olok, ada yang menertawakan, ada yang mencubit juga. Ya, silakan gitu. Bagaimana menegur pelakunya? Menegur. Ingatkan belakang, jangan seperti itu. Ada lagi siapa yang mau memberikan? Oke, Misalkan juga ada permasalahan ini. dipisahkan dulu, Ray. Masalahnya apa? Yang lainnya, ya. Sebenarnya yang dikerjain.
kita temani teman yang ditindas, yang jadi korban. Ada lagi tadi berontak. Jangan kau lawan. Saya benar. Saya tidak mau dijadikan seperti ini. Tadi dinasihati. Perbuatan itu tidak bagus sekali. Bagus. Jadi semuanya, ya, melihat kejadian seperti itu tidak tinggal diam saja. Kalian wajib berontak. Kalian wajib katakan tidak untuk perundungan. Jadi anak-anak, pelajaran kita hari ini adalah tujuannya supaya kalian semua mari belajar menjadi seorang pribadi yang berani, berempati, ya, menjadi seorang yang jangan pernah memaksakan kehendak, jangan pernah memaksakan kehendak terhadap orang lain, melakukan kekerasan. Kemudian jadilah seorang yang saling mengingatkan. Anak-anak, sekarang guru ingin kalian mengumpulkan semangat kembali. Biar belajar kita semakin lancar. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kurang keras. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tambah semangat. Sekali. Sekarang selanjutnya, supaya kalian lebih paham dengan materi kita ini tentang perundungan, pembulian. Apa perundungan? Apa pembulian? Mari kita saksikan video berikut ini. Semuanya perhatikan ya. Tolong diperhatikan, kalian pahami, kalian ambil maknanya. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan semua kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau melecehkan orang lain. Dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang akan menjadi korban bullying? Seseorang yang memiliki paling berbeda dengan orang-orang sebenarnya umumnya tidak menjadi korban bullying. Hal ini akan dikaitkan pada satu kondisi fisik, misalnya anak penampilan atau penampilan yang berbeda dianggap cantik atau jelek. Dua, kepribadian, misalnya susah menyendiri, malu, atau kurang percaya diri. Tiga, kondisi akademik, misalnya dianggap paling bodoh atau pendidikan. Ekonomi atau sosial, misalnya paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan kelima, termasuk golongan minoritas, misalnya berbeda etnis, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi korban bullying pun bermacam-macam. Di antaranya pernah menjadi korban bullying dan merasa ditindas, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga, agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dalam bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying, atau dia karena pelaku adalah temannya sendiri
era teknologi dan internet sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui negatif, komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Pertama, cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu siapapun yang memiliki akses internet. Kalau kita tidak boleh bertemu dan berlangsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Kalau cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban, netizen atau orang asing bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi mudah hilang kepercayaan diri atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, bullying di lingkungan sekolah jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korban, bagaimana rasanya? Tidak enak. Jika kamu menjadi korban atau saksi bullying, jangan takut. Pada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dari bullying dan pendidikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video. Khusus untuk mencegah cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, jauhkan dari ketergantungan, investasi sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Dan kalau sekolahmu akan membuatkan Anda anti-bullying, apa ya slogan yang cocok untuk aksi tersebut? Kita tulisnya di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini, share ya. Ya kita tidak berkali kita. Demikianlah tadi anak-anak video tentang apa? Perundungan. Sekarang setelah kalian melihat video tadi, apa yang digunakan? Apa perundungan itu? Apa sih perundungan itu? Apa perundungan? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa? Perundungan itu suatu kegiatan yang terjadi diulang, tindakan yang salah yang dilakukan sengaja berulang-ulang untuk merendahkan orang lain. Korbannya siapa? Siapa yang biasa jadi korban pembulian? Orang yang terlihat berbeda, terlihat lemah, terlihat pemalu, merasa dirinya kurang mampu, itu korbannya. Terus siapa yang menjadi pelakunya? Kenapa dia bisa menjadi pelakunya? Kenapa? Siapa yang bisa? Biasanya yang menjadi pelakunya itu karena satu, dia pernah dibully, dia pernah disakiti sama seseorang, artinya dia tumbuh keinginan untuk membalas
itu. Yang kedua, ada kalanya dia kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, dari keluarga. Jadi ingin diperhatikan. Nah, biar seperti itu, gitu ya. Terus jenisnya apa tadi? Jenis-jenis perundungan. Apa saja? Perundungan. Oke, perundungan fisik, apa lagi perundungan? Verbal, ada lagi perundungan sosial melalui media sosial. Terus seperti itu, bagaimana kita mengatasi perundungan seperti itu jika terjadi di lingkungan sekolah kita? Apa? Siapa yang bisa? Bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Bagaimana? Dengan katakan 3, kita lawan, kita ingatkan, para pelakunya kita ingat. Nah, seperti itu ya. Jadi katakan tidak untuk perundungan. Jika sampai terjadi, langkah apa yang bisa kita lakukan? Memberitahu kepada, ada lagi, memberitahu kepada orang tua, kepada guru. Jangan hanya diam, seperti itu ya. Selanjutnya sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, sudah mulai jelas. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan kalian memahami materi ini, silakan dikerjakan. Dulu ada soal lembar kerja untuk kalian, dikerjakan secara kelompok. Silakan berdiskusi. Nanti hasilnya tolong dibacakan di depan kelas ya. Kerjakan. Ini untuk grup tangkas. Grup cermat mana cermat? Oke, cermat. Grup cerdas, silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Dimulai dari sekarang, waktunya 20 menit mulai. Jelas, kembali di sini. Coba perhatikan dulu perintahnya, ya. Perintahnya ini ada kosakata, bagus. Semuanya bisa membantu memberikan masukan untuk temannya. Jawaban mana yang seharusnya? Silakan. Ya. Bisa memberikan bantuan, tanggapan, sarannya, memberikan idenya kepada temannya ya. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Masing-masing kelompok membacakan hasilnya di depan. Jadi setiap kalian itu mendapatkan soal yang berbeda, tapi intinya sama tentang perundungan, anti perundungan. Hanya jenis soal yang berbeda. Coba belajar memecahkan masalah dengan sesuai kelompoknya, dengan soal yang berbeda tapi tetap sama materinya. Siap ya? Bagaimana? Sudah siap? Sudah selesai? Sudah. Sekarang waktunya mempresentasikan hasilnya di depan supaya teman tahu bagaimana jika ada seperti ini. Siap ya? Siapa yang ingin memulai dulu? Kelompok mana? Kelompok cerdas, cermat,
hasilnya. Kami jadi kelompok tangkas akan membacakan hasil diskusi. Apa saja jenis-jenis perundungan, perundungan verbal, perundungan fisik, dan perundungan sosial. Apa saja akibat yang dapat terjadi jika perundungan dibiarkan? Akan terjadi perselisihan dan permusuhan. Apa yang harus kalian lakukan jika menyaksikan suatu perundungan? Melaporkan kepada orang yang berhak untuk bertindak. Apa yang harus kalian lakukan jika mengalami perundungan? Memberontak. Kami dari kelompok tangkas membacakan hasil diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan semua. Bagi teman tentunya. Berikutnya siapa yang bersedia membacakan hasilnya? Bagus, silakan kelompoknya guys. Semuanya perhatikan hasil dari teman-teman. Kami dari kelompok cerdas akan membacakan hasilnya. Memberikan nama julukan kepada teman itu tidak baik, apalagi dengan memanggilnya secara verbal setiap hari itu termasuk agresif, dengan amat agresif. Selain itu, hindari hal-hal lain yang bisa mengganggu mental orang lain. Tunjukkan kebaikan dalam berkawan. Jika melihat peristiwa perlindungan, jangan segan untuk melaporkannya. Hubungi orang-orang yang memiliki otoritas seperti guru atau orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok cerdas. Berikutnya bagi hasil dari jawaban teman-teman kalian. Jika menghadapi segala situasi seperti ini, jangan diam, berani mengingatkan supaya semua bentuk tidak kekerasan, bentuk tidak ketidakadilan itu bisa segera dihentikan, gitu ya. Baik anak-anak, alhamdulillah tahapan demi tahapan proses belajar kita lalui. Sekarang guru ingin tahu seberapa paham kalian apa yang sudah kalian dapatkan pada pelajaran kalian. Apa yang dapat kamu merasakan, yang kamu terima apa? Tentang perundungan. Bahwa perundungan itu adalah suatu kegiatan yang berulang menjatuhkan teman atau orang lain. Dan terhadap itu semua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberontak lagi, kita harus menasihati. Kalau ada kegiatan seperti itu, kita harus melapornya. Satu lagi, jangan pernah berikan apa yang kamu rasakan, curahkan hatimu kepada orang tua, mengadulah kepada orang tua, mengadulah kepada bapak ibu. Seperti itu ya anak ya. Sudah jelas? Sekarang coba untuk melepaskan beban kita, mari kita bernyanyi sebentar bersama. Bisa juga berdiri. Berdiri berduduk. Duduk. Lakukan ya. Nah ya. Siapa ingat?
No, cinta teman. Yes. Satu, Uli. No, cinta teman. Yes. Ingat ya, cinta teman. Yes. Baiklah anak-anak, alhamdulillah proses pembelajaran kita sudah selesai. Untuk selanjutnya, guru ingin kalian tetap belajar. Kalian praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari tentang apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Di rumah, coba kalian pelajari bab selanjutnya yaitu tentang pantun. Apa itu pantun? Seperti apakah wujud pantun itu? Nah, itu ya. Itulah nanti untuk materi kita selanjutnya. Alhamdulillah belajar sudah selesai. Mari kita akhiri pelajaran pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa kafarul majlis.